Yang kedua, kita masih bahas tentang keterangan tambahan pada kalimat. Nah, yang kedua yang bisa menjadi keterangan tambahan pada kalimat yaitu adalah keterangan kepemilikan dan peruntukan. Ya. Keterangan kepemilikan dan apa? Peruntukan gitu ya. Atau disebutnya apa nih? Mudhaf ilaih gitu ya. Mudhaf ilaih gitu. Jadi mudhaf ilaih ya, susunan kata yang terdiri dari dua ism gitu ya. Jadi mudhaf ilaih itu adalah susunan kata yang terdiri dari sebuah ism, cuman dia bukan sebuah kalimat yang sempurna seperti mubtada khobar. Karena mudhaf ilaih itu biasa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan atau asal dari isim yang pertama, yaitu apa? Yaitu adalah mudhaf itu sendiri, gitu ya. Jadi isim yang pertama yang ingin dijelaskan disebut sebagai mudhaf, dan isim yang kedua sebagai penjelas disebut sebagai mudhaf ilaih. Contohnya apa nih mudhaf ilaih? Contohnya gini. Contohnya misalnya kitabu Zaidin gitu ya, kitabu Zaidin gitu. Nah, kok bisa sih kitabu Zaidin, kenapa nggak kitabun gitu ya? Kenapa nggak kitabun tapi kenapa kitabu? Karena gini, teman-teman ya. Jadi kitabu Zaidin yang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih ini, asal katanya itu apa sih? Asal kata itu sebenarnya kitabun li Zaidin gitu. Jadi asalnya kitabu Zaidin itu adalah asalnya kitabun li Zaidin. Ada li-nya itu loh. Gitu ya. Ada lam ya. Ada li. Li itu maksudnya adalah untuk li Zaidin. Ya, lam kepemilikan. Gitu ya. Li atau untuk. Jadi kitabu Zaidin itu asalnya adalah kitabu li Zaidin. Gitu. Apakah sampai segitu aja? Ternyata enggak nih. Jadi gini teman-teman ya, mudhaf dan mudhaf ilaih ini mempunyai kaidah ya, kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih gitu ya. Jadi mudhaf ilaih ini ada kaidahnya nih ya, ada rumusnya. Rumusnya apa aja? Yang pertama ya, mudhaf itu nggak boleh tanwin ya. Mudhaf nggak boleh tanwin. Tanwin itu ya bisa fathatan dan semisalnya gitu ya. Jadi mudhaf nggak boleh tanwin. Ingat, kalau kita bilang kitabu Zaidin ya, kitabu Zaidin, yang mana yang mudhafnya? Ya, mana mudhaf? Ini dia. Kitabu ini adalah mudhafnya. Ya. Kalau Zaidin adalah mudhaf ilaih gitu ya. Jadi ini mudhafnya ini ya, dia ini nggak boleh tanwin. Nggak boleh tanwin gitu ya, nggak boleh tanwin gitu. Ini rumus nomor 1. Kemudian kaidah nomor 2 ya, mudhafnya itu nggak boleh dikasih alif lam ya. Mudhafnya nggak boleh dikasih alif lam gitu ya, nggak boleh dikasih alif lam. Jadi boleh nggak kita bilang al-kitabu Zaidin, misal bilang gitu, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh ya. Ya, kenapa? Karena apa? Al-kitabu Zaidin itu nggak boleh, karena dia ada alif lamnya ya. Padahal kaidahnya mudhaf ilaih itu nggak pada kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih itu si mudhafnya itu nggak boleh dikasih alif lam gitu ya. Ini kaidah nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di sini di bawahnya nih kaidah nomor 3 pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih ini harus dalam keadaan ya ini ya, majrur ya, artinya dalam keadaan jar ya. Mudhaf ilaih harus dalam keadaan jar, dalam kurung majrur gitu ya. Harokatnya apa? Kasroh gitu ya. Contohnya seperti kita udah bilang, kitabu Zaidin. Mana mudhaf ilaih? Mudhaf ilaihnya adalah Zaidin. Gitu. Lihat harokatnya. Gitu ya. Kemudian nomor 4
kaidah nomor 4 pada mudhof dan mudhof ilaih. Si mudhof ini ya, mudhofnya ini boleh berubah-ubah harokatnya. Ya. Ya, bisa fathah. Ya, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Jadi harokatnya dia ini boleh berubah-ubah. Karena mudhof ini ya, yang namanya mudhof ini dia kan sesuai dengan keadaan gitu ya. Jadi mudhof ini pasti menempati bisa berubah-ubah keadaannya gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan lebih tepatnya ya. Contohnya gini, contohnya misalnya kita bilang di sini jaa talibul ilmi, gini ya, jaa talibul ilmi. Kita tadi bilang mudhof ini bisa berubah-ubah harokatnya gitu ya. Ini talibu harokatnya apa? Harokatnya dhammah ya, talibul ilmi. Lihat nih, mudhofnya bisa berubah-ubah ya. Tapi kalau kita bilang misalnya ra'aitu taliba al-ilmi, lihat di sini harokatnya ya. Harokatnya mudhofnya apa di sini? Harokatnya fathah, yang ini dhammah. Jadi mudhof ini kesimpulannya dia ini bisa berubah-ubah gitu ya. Mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh jar, sesuai kebutuhan.